Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Fatma Desi dari program studi kesehatan masyarakat dengan NIM 200281173. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang cara pengendalian pertumbuhan mikroba. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengendalian mikroba. Pengendalian mikroorganisme merupakan mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme yang sering sebagai bakteri kontaminan, mencegah pembusukan. Secara umum, ada dua prinsip. Yang pertama, dengan cara membunuh mikroba. Dan yang kedua, dengan menghambat pertumbuhan mikroba. Seperti yang kita ketahui, mikroba itu suka di tempat yang lembab. Yang pertama, pengendalian mikroba secara fisik. Di antaranya itu ada suhu rendah. Suhu rendah itu contohnya seperti freezer. Di antaranya itu seperti kita mau kita mau menghambat pertumbuhan mikroba di dalam daging itu dengan cara kita masukkan ke dalam kulkas. Nanti mikroba di dalam daging tersebut bakalan terhambat. Yang kedua itu ada pengeringan. Di pengeringan ini contohnya itu seperti ikan asin. Ikan asin itu bisa menghambat serta membunuh mikroba. Itu ada yang dengan sinar matahari, ada yang dengan oven. Nah, yang ketiga kita masuk ke dalam radiasi, yang keempat filtrasi, yang kelima itu ada pembersihan secara fisik, kemudian pengasapan, terus itu suhu tinggi. Dan yang kedua yaitu ada pengendalian mikroba secara kimia. Ya, secara kimia ini ada tiga. Yang pertama ada antimikroba, yang kedua yaitu ada pengawetan, dan yang ketiga ada antibiotik. Seperti yang kita ketahui di zaman sekarang pengawetan sungguh banyak. Contohnya itu seperti pengawetan boraks maupun formalin. Ini yang harus kita hindari dari makanan-makanan. Nah, kita nggak perlu risau karena dengan alat sederhana kita bisa mengidentifikasi makanan terbuat dari formalin maupun dari boraks. Contohnya seperti misalnya ibu-ibu membeli tahu nih, takut ada pengawetnya, pengawet boraks dan formalin ataupun formalin. Kita bisa menggunakan alat dapur dengan secara sederhana. Contohnya kalau misalnya dengan alat kunyit. Cara untuk mengetahuinya, yang pertama yaitu haluskan terlebih dahulu tahu. Yang kedua, haluskan juga kunyit. Kemudian, tahu tadi kita masukkan ke dalam larutan kunyit. Nanti kalau misalnya berubah menjadi warna bata, berarti tahu tersebut mengandung boraks. Kenapa demikian? Sebab di dalam kunyit terdapat senyawa kurkumin. Tersebut sangat peka terhadap formalin dan boraks. Nah, tadi kan kita udah masuk nih ke dalam pengendalian mikroba secara fisika maupun secara kimia. Kita masuk ke dalam fase pertumbuhan mikroba. Fase pertumbuhan mikroba itu diantaranya ada 4. Yang pertama yaitu ada fase lag. Fase lag itu fase di mana mikroba tersebut penyesuaian diri. Yang kedua ada fase logaritma. Fase logaritma ini yaitu pertumbuhan dengan cepat. Yang ketiga ada fase stasioner. Fase stasioner ini merupakan peningkatan laju kematian. Yang keempat dan yang terakhir yaitu ada fase kematian. Fase kematian merupakan fase laju kematian lebih tinggi dari laju pertumbuhannya. Baiklah, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu pendekatan epidemiologi. Pendekatan epidemiologi untuk melakukan dan menganalisis suatu observasi atau kejadian dalam bidang kesehatan. Kejadian utamanya yang paling menarik untuk diperhatikan adalah penyakit dan apa yang menjadi penyebab penyakit tersebut. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi, frekuensi, penyakit, dan faktor yang mempengaruhi status kesehatan pada populasi manusia. Nah, yang keempat yaitu pendekatan public health. Fungsi dari pendekatan public health yaitu fungsi kesehatan masyarakat merupakan interference kesehatan yang difokuskan pada berbagai penyakit
penyebab secara tidak langsung masalah kesehatan untuk mengurangi resiko penyakit. Intinya, di sini pendekatan public health yaitu supaya bagaimana mencegah penyakit tersebut. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang pengendalian mikroba. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kita atau ada salah-salah dari penjelasan tersebut, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.